Kenapa ente kok nggak punya perasaan nggak enak melanggar syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Jadi seperti itu. Minta maaf, enggak apa-apa, ya sepurone aku ya, sepurone minal aidin. Ayo, mulai kapan kita betulkan ini, mulai kapan? Sepupu. Cari di mana saja sudah keterangannya membolehkan, enggak ada. Perempuan-perempuan yang enggak boleh disalamin itu sepupu, istrinya kakak, istrinya paman. Kalau pamannya yang sambung nasabnya sama inti ya, pamannya inti, berarti istrinya paman ini mantu kan ya, enggak boleh. Kalau inti laki, kalau perempuan sebaliknya, kalau inti jadi orang perempuan, inti punya bibi inti punya suami, tidak sah salamannya, tidak boleh. Jadi gitu dan seterusnya. Itu banyak sebaran yang sudah disebarkan di foto-foto itu, pamflet-pamflet banyak disebarkan di sosmed, itu tinggal dicari. Sidogiri pernah nge-share kemarin, pondok mana lagi itu pernah nge-share kemarin, banyak itu dicari di Instagram, di Google, dicari saja. Itu tidak boleh, Pak. Jangan sampai momen yang suci ini kita campuri dengan sesuatu yang kurang bagus hanya gara-gara nggak enak. Sudah jadi adat, Bib. Loh, adat kalau nggak salah, nggak bisa. Bukti kita itu syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hidupkan ini ajarannya baginda Nabi. Ini salah kaprah. Jangan keras-keras, Bib. Loh, ini nggak keras, bukan keras ini. Ini yang paling lembek sudah ini. Usahakan jangan sampai salaman sudah paling enggak. Lebih dari itu aslinya seseorang itu tidak boleh kumpul. Tidak boleh kumpul. Jadi seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan ketika memasuki Idul Fitri, hal yang banyak salah kaprah, banyak salah dikerjakan dan itu dianggap benar adalah biasa orang itu bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Itu sudah jadi adat, tidak bisa. Kita cari di mana saja keterangan itu bahwasanya tidak bisa dibenarkan seseorang salaman sesama sepupu, misanan. Inti laki salaman dengan perempuan misanan. Ini tidak boleh. Sebagaimana diterangkan tadi, jangan sampai kita itu mengotori kesucian Idul Fitri ini dengan hal-hal yang nggak benar gara-gara ketidaktahuan kita, kekurangtahuan kita mengenai syariat yang sebenarnya. Jangan terlalu keras, Beb. Jangan terlalu. Ini bukan keras, ini paling lembek ini sudah, paling kalem ini sudah. Lebih keras dari itu aslinya seseorang ini tidak boleh berkumpul dekat dengan orang yang bukan mahramnya, tidak boleh. Udah enak, Bib, sudah jadi adat. Kok bisa kita itu punya perasaan tidak enak kepada orang lain? Kenapa kita itu kok tidak punya perasaan tidak enak kalau kita itu melanggar syariatnya Nabi Muhammad atau syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala? Itu perlu dipertimbangkan. Semua ini memang kembalinya gara-gara kita itu tidak punya pengetahuan atau kurang tahu mengenai hal ini. Jadi tidak bisa ditoleransi, tidak bisa dicari gampangnya, bahwasanya kumpul saja, dekat saja itu aslinya tidak boleh. Jangan terlalu keras agama ini. Ini bukan keras, ini yang paling kalem sudah. Ini begini nih diatur seperti ini oleh baginda Nabi itu kenapa sih diaturnya gara-gara apa? Demi memuliakan martabat seorang perempuan. Nah ini banyak salah kaprah biasanya di hari Idul Fitri. Jangan sampai kesuciannya Idul Fitri itu berian yang besar dari Allah seperti itu terhalangi jatuh kepada kita gara-gara kita satu hal kecil yang kurang beres yang bertentangan dengan ajarannya baginda Nabi kita kerjakan. Eman. Jadi seperti itu. Kumpul saja, campur baur saja tidak boleh, apalagi sampai salaman. Lah enak, Bib, sudah adat dari mana? Karena kita tidak tahu. Jadi gitu. Nah ini hal yang salah kaprah terjadi di kalangan kita, di kalangan awam kita. Bahkan kadang gara-gara kita itu kurang hati-hati, seorang santri pun kadang ada yang sampai teledor atau sembrono sampai boleh. Ini banyak permasalahan di situ. Apapun permasalahannya, seseorang itu ketika dia itu bukan mahram tidak boleh bersalaman dengan dia. Banyak terjadi itu.
Gimana itu caranya? Kita harus dimulai. Kalau tidak dimulai dari kita akan casan nih powerbank. Contoh seorang laki-laki yang nggak boleh salaman itu dengan perempuan misanan, itu bukan mahram. Kita laki-laki salaman sama istrinya paman, tidak boleh, tidak sah. Perempuan yang bisa membatalkan wudhunya kita itu tidak boleh disalami. Kalau kita laki-laki, kalau kita jadi orang perempuan, kita salaman sama misan kita laki-laki tidak boleh. Kita salaman sama suaminya bibi tidak boleh, suaminya kakak tidak boleh, batal wudhu. Kalau kita jadi perempuan, kalau jadi laki-laki salaman sama istrinya kakak tidak boleh, bukan mahram. Hati-hati, karena jangan sampai gara-gara hal seperti itu akhirnya keistimewaan Ramadan yang kita dapat, keistimewaan Idul Fitri yang sangat besar, akhirnya Allah tutup, Allah haramkan jatuh kepada kita. Itu penting, harus dimulai, harus dijaga. Mukhalat saja, mukhalatah, berbaur saja dengan perempuan yang bukan mahram tidak boleh, apalagi salaman. Itu bukan keras, itu bukan keras. Demi menjaga martabat seorang perempuan, itu diajarkan. Kalau kita baca di Ayatul Ahkam, di Tasyri'ul Ahkam, banyak di kitab-kitab disebutkan bahwasanya Allah mensyariatkan seperti itu, hikmah fi tasyri'il ahkam, itu hikmah di balik syariat seperti itu melarang seperti ini dan lainnya. Apa tujuannya? Itu enggak jauh dari menjaga harga diri seseorang yang itu sendiri, seorang yang ngerjakan itu sendiri. Kok kayak sama perempuan kok sangat ketat, enggak boleh gini, itu demi menjaga perempuan sendiri dan lain semacamnya. Itu perlu dijaga. Terus yang terpenting juga dalam Idul Fitri ini bermaaf-maafan, musyafahah, salaman, saling memohon maaf, silaturahmi, datang ke rumah-rumah, lebih-lebih yang terdekat ya, yang terdekat dulu. Apa dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya di antara orang yang paling berhak itu kalau kita itu mau berbagi, sedekah, infak, bahkan zakat pun disebutkan dalam Al-Quran, wa'atul mala ala hubbihi dzawil gurba wal yatama, dan seterusnya. Atul mal ala hubbih, kalau kamu mau berinfak, mau bersedekah, kasihkanlah kepada orang yang punya cinta dalam dirimu, maksudnya ada rasa kasih sayang, ada hubungan cinta masih dalam dirimu. Siapa saja isinya? Dzawil gurba, kerabat yang dekat, paman, bibi dan lain semacamnya. Di situ diterangkan di beberapa keterangan di tafsir juga termasuk salah satu orang yang berhak untuk kita sambung kasih sayang, minta maaf dan lain semacamnya. Ya kita mulai dari orang terdekat, dari paman, bibi, kakak, adik, keponakan yang kerabat dekat dengan kita. Itu harus dimulai dari situ. Bermaaf-maafan ini penting. Bahasanya disebutkan seseorang itu di antara fadilah yang diterangkan di malam nisfu Sya'ban itu, Allah itu akan mengampuni seluruh orang di situ yang berdosa, ibadah kepada Allah akan semuanya akan diampuni kecuali satu. Man fi qalbihi syahna, katanya. Orang yang di hatinya ada permusuhan, itu tidak bisa dimaafkan. Macamnya. Ya apa caranya? Caranya begini. Kalau memang ente yang jadi orang, kita yang jadi orang punya permasalahan seperti itu, ente maafkan. Harus ada yang mengalah salah satu dari lainnya, walaupun kita tidak berhadapan sama orangnya. Misalnya si A sama si B musuhan, tidak nyapa. Ya wis, saya maafkan wis. Besok ketika temu inti sapa, assalamualaikum. Dia tidak nyapa, ya urusannya dia. Yang penting itu sudah bebas, paham?
Satu, ente menyelamatkan diri ente sendiri. Dua, ente menyelamatkan saudara ente yang muslim sana dengan ente menyapa, sehingga pintu maaf itu akan jatuh nanti kepada ente. Ente dapat. Jadi gitu, kita dapat nanti pintu maaf itu. Jadi caranya seperti itu. Perkara orang itu adab kita misalkan ada yang musuhan dengan kita, adab kita nyapa seperti itu, kita mulai, kita hilangkan hal itu, sehingga pengampunan dari Allah itu akan masuk kepada diri kita nanti, anugerah yang banyak itu. Kalau ente tetap bersikukuh, tidak ada yang ngalah satu sama lain, ya sama aja ente berarti sama dia. Gitu kan. Ada orang jahat sama ente balas jahat, berarti ente sama-sama penjahatnya. Jadi gitu. Nah, itu akhlaknya seperti itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saling memaafkan, itu penting. Juga disebutkan dalam satu keterangan bahwasanya apa? Ada 3 orang. Nah, ini pentingnya bermaaf-maafan. Lebih-lebih di momen yang memang sangat dianjurkan untuk saling silaturahmi, saling maafkan seperti Idul Fitri ini. Apa? Ada 3 orang katanya baginda Nabi, la yadkhulunal jannah. Selamanya tidak bakal masuk surga. Bahkan disebutkan dalam satu keterangan, bukan tidak masuk surga, baunya pun tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak tempuh 500.000 tahun. Ada yang ngomong 500 tahun. Jarak sejauh 500 tahun sudah tercium baunya. Loh, ini tidak masuk. Jangankan masuk, mencium baunya tidak. Siapa 3 orang itu katanya disebutkan oleh baginda Nabi, Ghatir Rahim yang pertama. Yang nomor pertama, mudminul khamr. Orang yang candu minum khamr, pecandu khamr, sesuatu yang memabukkan, khamr, ganja, ekstasi, narkoba dan lain semacamnya. Khamr makna khususnya sesuatu, khamr makna khususnya arak itu ya, makna khususnya. Umumnya apa? Istilahan kullu muskir, disebutkan di fikih. Yang masuk khamr itu juga masuk fi hukmil khamr, di dalam hukumnya sama seperti khamr, dosanya dosa seperti itu. Semua sesuatu yang bisa membuat orang itu mabuk. Nah, seperti itu. Kalau mabuk HP ya apa? Mabuk dolanan HP, lali yang sholat ya apa? Seperti itu ya. Mudminul khamr, tidak bakal masuk surga selamanya. Yang nomor 2 apa? Ghati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, dalam beberapa keterangan disebutkan Ghati'ur rahim ini yang dimaksud memutus tali silaturahmi ini yang kerabatnya jauh, bukan jaraknya jauh, hubungan nasabnya jauh. Contoh kayak fulan punya kenalan saudaranya saudara jauh, itu terputus. Apalagi yang dekat ya apa? Masuk golongan ini. Sing ado, golongan yang jauh saja tidak bakal masuk, apalagi yang dekat. Ya apa kalau ente itu musuhan sama sepupunya sendiri, musuhan sama pamannya sendiri, satu kampung dan lain semacamnya. Ghati'ur rahim. Makanya caranya tadi seperti tadi caranya. Ente hapus, ente yang mulai memaafkan. Ente yang membuka pintunya. Perkara nanti orang itu tetap ngeyel, tidak nyapa, tetap musuh sampai ya biarin sudah. Jadi seperti itu. Paling tidak kita menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan dia. Ketika ente sudah menghapus, berarti kan sudah terputus permusuhan ini. Cuman sikapnya dia terserah, dia tidak nyapa sama ente, sama kita, tetap musuhan ya terserah. Cuman kita sudah hapus hal yang menyebabkan terhalangnya turunnya rahmat ini, kita hapus. Sehingga 1, kita beruntung banyak kita dapat pengampunan. 2, kita menyelamatkan dia, banyak pahalanya kita dapat gara-gara sudah menyelamatkan orang lain, menyebabkan orang lain beruntung, maka kita akan beruntung. Jadi seperti itu. Ghati'ur rahim. Yang nomor 3 apa? Musaddiq bis sihir, orang yang mengakui sihir, percaya sama sihir, mengakui sama sihir, percaya sama adanya sihir. Sihir itu dari setan. Itu 3 golongan yang tidak akan masuk surga selamanya. Nah, ini di sini apa? Dari hadis ini, Ghati'ur rahim nih, karena kita momennya besok Idul Fitri. Jadi saling memaafkan. Jangan sampai kita jadi orang yang seperti ini. Masya Allah. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk malam Idul Fitri dan besok ketika hari Idul Fitri, dan persiapan-persiapan yang harus kita siapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa menjalankan itu semua, diberi taufik oleh Allah bisa melaksanakan itu semua. Semoga apa
yang kita kerjakan ini sesuatu yang bermanfaat dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian keterangan sekilas dari hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk kita persiapkan menyambut Idul Fitri. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin kullu am wa iyyakum wa nahnu bi khair. Semoga kita diberi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tahun dan setiap masa dalam keadaan sehat wal afiat. Dan semoga Allah terima ibadah Ramadan kita pada tahun ini, dan semoga Allah berikan kesempatan kepada kita bisa sampai kepada Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.